Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk pertama menjalankan kewajiban kita kepada Allah, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami tentang qawaid, kaidah di dalam beragama. Ini merupakan kewajiban yang paling besar dari Allah Ta'ala kepada kita semua. Yang kedua, tujuan kita datang kemari adalah untuk menghidupkan sunnah. Kemudian yang ketiga, tujuan kita kemari adalah untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, untuk syiar, bahwa dalam kedatangan kita ada nilai-nilai syiar dalam agama ini. Dengan keluarnya seorang muslim dari rumahnya menuju masjid itu merupakan bagian dari syiar agama. Dan masih banyak lagi keutamaan yang kita peroleh melalui kajian yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju tempat ini mengantarkan kita semua untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqawwimat Adaiyah An-Najih, itu pilar penting, ya, pilar penting
di dalam melaksanakan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menindaklanjuti materi kita yang lalu, penjelasan tentang takrif al-hikmah. Itu pilar yang kedua yang akan mengantarkan, atau salah satu pilar penting di dalam dakwah adalah al-hikmah. Dan itu sudah dijelaskan beberapa poin apa yang dimaksud dengan hikmah. Pada poin-poin yang lalu sudah kita jelaskan, ada sekitar 4 yang sudah kita terangkan itu, atau 5. Ya, jadi yang kelima itu adalah yang dikatakan hikmah. Itu adalah isobatul haqqi bil ilmi wal aql. Jadi yang dikatakan hikmah itu adalah apa? Tepatnya sesuatu, tepatnya atau kesesuaian di dalam menjalankan kebenaran. Ya, tepat atau sesuai di dalam menjalankan kebenaran bil ilmi wal aql, dengan ilmu dan akal. Itu yang dikatakan al-hikmah. Ya, jadi yang dilaksanakan itu tepat sesuai dengan ilmu. Yang dijalankan itu tepat sesuai dengan ilmu dan akal. Ya, karena akal yang sehat itu tidak akan menyelisih ilmu. Ini catatan penting. Ini catatan penting. Akal yang sehat tidak akan mengingkari ilmu. Jadi akal yang cerdas yang menolak ilmu ini gak sehat. Akal yang cerdas tapi mengingkari ilmu ini gak cerdas, ini gak sehat. Akalnya tidak sehat. Sebab akal yang sehat tidak akan mengingkari ilmu. Nah, jadi yang dikatakan hikmah itu menjalankan kebenaran sesuai dengan ilmu dan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan, di dalam memerintahkan, di dalam mensyariatkan itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Makanya belum tentu nanti, Pak, belum tentu seperti cara ngomong kita, cara mensikapi kita, cara menghukum kita. Ini kadang-kadang benturan dengan akal itu bukan berarti tidak hikmah. Karena sekarang ini banyak orang-orang menyalahgunakan arti daripada hikmah. Jadi seakan-akan hikmah itu dikonotasikan apa? Hah? Melembut, yang enggak kenceng, enggak apa gitu. Pokoknya ya namanya terus dipakai, dikatakan demikian. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ditambah lagi dengan apa namanya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, apalagi menafsirkan rahmatil alamin itu heret-heret enggak karu-karuan itu rahmatil alamin. Ya. Jadi ketegasan itu tidak ada nanti di situ. Jadi rahmatil alamin itu lemah lembut. Akhirnya itu diartikan apa? Semua agama benar, itu rahmatil alamin katanya. Ya, semua agama benar. Itu tafsir-tafsir yang disesuaikan dengan akal-akal manusia dan hawa nafsu manusia. Jadi yang dikatakan hikmah itu adalah isobatul haqqi bil ilmi wal aql. Ya, menjalankan kebenaran tepat sesuai dengan ilmu dan akal. Kemudian yang keenam yang dikatakan al-hikmah itu diambil dari kata-kata juga dikatakan al-hakim. Ia dikatakan apa? Al-hakim. Al-mani minal fasad. Al-mani minal hasad. Jadi al-hakim itu artinya apa? Orang yang menjaga sesuatu dari kerusakan. Menjaga sesuatu dari kerusakan. Kemudian minhu sumiyat hakamal lijal. Ya.
kata-kata al-hakim itu juga bisa dinamakan hakamal jam. Tali kekang kuda, tali kekang kuda itu juga bisa disebut hakim. Tali kekang kuda juga bisa disebut apa? Hakim. Karena apa fungsinya tali pengekang kuda itu? Apa fungsinya? Li'anna tamna'ul faras minal jara wa dhahabi ghairi qasd. Karena tujuannya itu adalah untuk mengendalikan kuda itu ya dari lari atau pergi di luar tujuannya. Itu makanya perlu dikasih apa? Tali pengekang supaya apa? Bisa dikendalikan tertuju kepada arah yang diinginkan. Sebab kalau tidak bagaimana? Jenengan naik kuda nggak pakai tali kekang, kira-kira gimana? Jenengan ngikuti kuda atau kudanya ngikuti jenengan? Hah? Kita yang mengikuti kuda, karena nggak ada pengendali gitu. Makanya ada istilah hawa nafsu dikendalikan. Supaya apa? Hawa nafsu dikendalikan sesuai dengan keinginan syariat. Sebab kalau tidak dikekang, tidak dikendalikan, maka manusia mengikuti hawa nafsu seperti orang naik kuda, tidak ada pengendalinya. Maka yang diikuti siapa? Manusianya atau kudanya yang diikuti? Nah kalau kuda larinya sesuai dengan aturan apa enggak? Hah? Nggak sesuai dengan aturan. Seperti itu pengendalian hawa nafsu ini. Nah, hikmah itu artinya demikian. Jadi tali kuda itu dikatakan hakim karena fungsinya adalah untuk mengendalikan kuda dari lari atau pergi dari arah yang di luar tujuannya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi mana-mana yang sebenarnya makna hikmah itu nanti tertuju kepada beberapa poin inti. Kemudian setelah melihat makna-makna yang terdapat di dalam kalimat-kalimat tersebut, ya, setelah melihat dari beberapa makna-makna dari kalimat tersebut, maka bisa kita simpulkan atau disimpulkan annal hikmata, bahwasanya hikmah yadharu fiha maknal al-man'u. Jadi bisa disimpulkan bahwa makna daripada hikmah itu yang paling jelas adalah al-man'u, melindungi atau mencegah. Dan ini telah dipakai di mana? Untuk beberapa yang terkandung di dalam al-man'u ini. Jadi pencegahan atau pengendalian itu. Di antaranya pertama ada 3 poin penjelasan ini. Yang pertama adalah fal adlu, adil. Yang pertama adil. Yamna'u sahibahu minal wuqu' fi dzulm. Ya, adil ini atau keadilan itu melindungi pemiliknya dari kezaliman. Sifat adil itu juga disebut hikmah. Kenapa? Karena sifat adilnya akan melindungi pemiliknya dari sifat zalim. Ya, ini. Jadi adil itu juga disebut apa? Sifat hikmah, karena dengan sifat adil itu pemilik sifat, pelaku sifat itu terjaga dari perbuatan
zalim. Makanya dakwah ini penuh hikmah. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan nggak cukup dengan berani. Kadang-kadang kaidah kita salah. Karena yang namanya dakwah itu Pak G, memang sudah menjadi sunatullah, dan kita ini sebagai manusia itu kepingin sekali orang itu sekali omong itu berubah. Betul apa enggak? Nah, itu yang menjadikan kemudian sekarang itu banyak metode-metode pengkajian akhirnya menghasilkan akidah lendo gosong gitu. Tahu lendo gosong itu? Hah? Kalau saya mengistilahkan ini akidah lendo gosong. Lendo gosong itu perubahan dohir itu matang, dohirnya fisiknya seperti sunnah sudah. Jeruni mentah. Tahu lendo gosong kan? Nggak pernah. Jadi untuk gosong itu ceritanya dia gosong loh. Itu ceritanya adalah sifat istiqjal. Ya, minyak dicemplung nih, gas diget no, langsung panas, lentur sampai jegur no, langsung ireng Pak. Jobone koyok kematangan di dalamnya mentah. Ini yang kita khawatirkan. Jadi secara fisik kita ini syar'i, secara fisik sunnah, secara fisik nyalaf gitu. Nyunah gitu. Tapi di dalamnya mentah dari kaidah-kaidah itu. Dan dakwah itu ada kaidah-kaidahnya. Sering saya dengarkan, kapan lagi kita sampaikan? Kapan kita bisa mengukur orang itu siap atau tidak? Masalahnya bukan siap dan tidak. Kaidah dakwah itu ada kaidahnya. Paham ini? Makanya sering kali sekarang begini. Biasanya Pak, biasanya. Ini kita pernah ditanya Ustaz Zainal Abidin, kalau orang tua kita tuh, keluarga kita itu ya nggak sholat, nggak ngaji, ya mungkin nggak jilbaban, suka gending-gending, suka lagu dangdut, terus di rumah tuh banyak gambar. Ayo sing didisikno sing di. Saya mau berdakwah di rumah ini kondisinya seperti ini. Sing didisikno sing di. Ayo. Terus gak mentolong delok ketok sing semrawut sing gak bener-bener langsung kepingin diringkesi kabeh. Betul apa enggak? Makanya kita itu kalau pergi ke masjid yang pengajian baru ada masjid mau ditempati, itu langsung kita kritiknya itu luar biasa. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh begitu. Kita baru masuk itu. Padahal itu bukan masjid kita. Kenapa kok demikian? Karena ingin karena ingin melakukan sebuah perubahan. Tuh, saya beberapa kasus dengan teman-teman saya ingatkan, Ustaz, ini saya mengadakan kajian, ini mumpung, makanya haji mumpung itu hati-hati. Mumpung takmirnya mengizinkan, saya undang Ustaz ini dan teman-teman dari luar saya undang, biar nanti takmir biar semangat melihat orang banyak. Oh keliru antum kalau begitu. Saya paham dengan beberapa asatid kita dan saya paham betul tentang jamaah kita. Kalau antum begitu, tidak bisa tahan lama. Pertama, ini bukan masalah, ini biar motivasinya tadi kena gebrakan dakwah itu. Ini masalah gebrak-gebrakan nanti. Dakwah itu nuntun umat. Dan sering saya temukan dai-dai muda terutama itu nggak pakai kaidah, pokoknya ini kebenaran, qulil haqqa walau murr gitu ya. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, akhirnya kepahitan semua. Intinya itu ingin melakukan sebuah perubahan, itu intinya. Bukan dari dasarnya. Makanya antum saya saling mengatakan apa? Seorang dai itu seperti dokter gitu loh. Sekarang kalau ada orang penyakit, awake lemes, dasi pusing, ndak kuat ngatek, ndak kuat berjalan, terus muntah mual. Yang antum dulu kan yang mana kira-kira? Kalau antum satu misal ngelihat orang seperti ini, saran antum untuk ngobati dia itu apanya yang didahulukan? Ndase sing ngelu disikno apa? Lemese apa piye? Makanya menggunakan nalar, menggunakan kaidah, enggak ngawur dakwah itu.
Ya, bukan kendel-kendelan, bukan cuma keberanian. Aku nggak takut dakwah itu bukan kendel-kendel, sampai nggak materimu ke hati orang itu loh. Karena kita dakwah ini bukan kepada orang musyrik, bukan kepada orang kafir. Kita dakwah ini kepada kaum muslimin. Kalau di orang-orang kafir enak gitu kan. Ini nggak ada dalam Islam, selesai sudah. Nah kalau kita dakwah ini nggak ada dalam Islam, Islam sing di loh. Makanya di sini perlu kaidah, dan ini sangat dibutuhkan dalam dakwah itu. Nah biasanya kita ini pengalaman saya dari minta pengajian ibu-ibu, baik bapak-bapak yang sudah mulai semangat kepada sunnah itu ingin melakukan sing dilarang itu saya ngerti gitu loh. Wah akhirnya sing disampaikan materi tentang apa? Perkara-perkara yang dilarang wanita, seputar wanita, dosa-dosa ini, itu karpet yang ditinggalkan karpet itu. Padahal bukan demikian metode dakwah itu. Jelas ini? Jadi yang perlu disiapkan itu adalah membekali orang-orang yang kita dakwah itu dengan pola pikir, mindsetnya itu dibenahi gitu loh. Coba kita lihat Nabi SAW ketika dakwah di Makkah ini. Kerusakan apa yang tidak ada waktu itu? Orang minum khamr ada apa enggak? Orang minum khamr ada apa enggak? Zina, mencuri, membunuh, semuanya ada, enggak ada yang enggak ada maksiatnya. Kenapa yang didahulukan tauhid? Ditambah lagi lebih buruk lagi apa? Yang namanya Ka'bah itu dikepung sekian ratus berhala. Ada yang dirusak oleh Nabi patungnya? Ada yang dirusak oleh Nabi patungnya? Terus ngapain Nabi kalau berdakwah ini? Kesuwen ini. Itu bahasa kisah mungkin kesuwen itu. Nabi menyampaikan ilmu tentang tauhid, ilmu tentang la ilaha illallah. Dasar-dasarnya ditanamkan betul-betul. Begitu ilmu sudah masuk, yang merusak patung bukan Nabi. Siapa? Pemiliknya sendiri-sendiri. Oh ternyata saya ini salah ya. Oh ternyata kita ini keliru ya. Oh ternyata kita nggak benar ya. Oh yang benar begini. Karena kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia sudah mendapatkan ilmu itu yang kita masukkan. Ya, ilmu itu yang kita masukkan. Nah, ikhwatul iman, makanya adil. Jadi yang dikatakan hikmah itu bukan hanya sesuai dengan selera hikmah ini. Ya, ini yang pertama, al-adl yamna'u sahibahu minal wuqu' fi dzulm. Ya, sikap adil itu bagian dari hikmah karena melindungi pemiliknya dari perbuatan zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hilm. Al-hilmu. Al-hilmu itu adalah santun atau sabar. Ya, santun atau sabar. Nah, santun dan sabar ini yamna'u sahibahu minal wuqu' fil ghadab, melindungi pemiliknya dari perbuatan, dari sikap marah. Nah, artinya apa? Seorang dai itu tidak boleh gampang-gampang marah. Nuntun, Pak. Lah yang namanya nuntun itu pelan-pelan, bagaimana kalimat yang antum sampaikan itu dipahami oleh orang yang kita ajari. Makanya guru sekolah itu yang paling sabar itu sekolah kelas apa? TK. Gak tahu sekolah itu. Makanya guru TK gak ada yang laki-laki. Kenapa? Stres muridnya. Antum pernah lihat ya, menerima guru TK laki-laki, pernah nggak? Kenapa? Karena ini menanamkan dasar-dasar untuk berpikir ke depan. Cara menulis, cara mengenal huruf. Tuh mulai lingkar, lihat ustazah, lihat tuh guru, pelan-pelan. Sampai nggak duel, mau kayak muni sih nggak duel. Nulisnya iso ngajar, tapi metode memasukkan untuk menanamkan
cara nulis itu yang nggak telaten sampean gitu loh. Wong kita itu tukang pandai besi semua. Itu tukang pandai besi sampean. Main keprok gitu. Ini kaidah penting, Pak. Makanya kenapa ketika kita sampaikan orang marah? Karena pemahamannya ini bersimpangan jalan, benturan gitu loh. Kita memandang itu perkara dosa, mereka mengatakan ini pahala. Paham ini? Ini satu pengalaman. Ya, tadi malam saya berjalan dari mana? Perjalanan dari Kofa, perumahan Kofa itu daerah mana itu? Surabaya, dekat arah ke Tandesen. Dr. Krisna menyampaikan beberapa poin penting tentang apa sih yang dikatakan hikmah, dan terus teman-teman lo kalau nunggu wong iku kesiapan menyampaikan, pokoknya kebenaran itu disampaikan apapun keadaannya. Orang terima dan terima itu terserah hidayah. Ya tidak salah kalimat ini, tidak salah secara mutlak. Cuma masalahnya sesuai dengan kaidah enggak? Karena dakwah itu ada tahapan-tahapan. Jelas ini? Jelas ini? Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan khamr kok gak langsung? Kenapa harus bertahap? Bertahap apa langsung Allah mengharamkan khamr itu? Kenapa? Gak tegas ini Allah ini. Begitu. Ini yang kadang-kadang kemudian kita mendahulukan sesuatu yang mestinya kita doakan. Nah, akhirnya saya singgung dulu beberapa waktu yang lalu kita sempat bedah rumah-rumahnya orang gila. Jadi suami istri ini sing laki-laki itu gila. Karena ketiban baloknya bangunan, akhirnya pecah badok kepalanya ini. Kemudian operasi tidak dikembalikan, akhirnya hilang ingatan. Rumahnya subhanallah sudah gak layak dihuni. Nah, istrinya sehat gitu loh. Jadi akhirnya kita bongkar. Nah, waktu pembongkaran ini terjadi insiden. Jadi ada potongan-potongan kayu di dalam ruang tamu itu diambil sama teman-teman, dibakar sama teman. Tahu pemiliknya ngamuk, tidak karu-karuan yang mana. Iya ya, apa saja dilempar sampai akar besar itu diuncal. Saya bilang diam semua saya bilang. Ternyata cepat. Habis dohor, Dr. Krisna dengan saya balik lagi ke situ. Dia minta maaf. Maaf ya mas, saya tadi disambangi ustadz, sudah dibantu ustadz, saya malah nggak ngeramut ustadz, malah marah-marah. Ditanya, kenapa pak? Dengan tadi kok marah-marah sampai demikian? Gitu. Lah gimana gak marah? Wong kayu-kayu di rumah dibakari semua sama orang-orang. Nah kita menganggap itu sampah gitu loh. Lalu di ruang tamu itu tumpuan potongan-potongan kayu. Kita nggak nanya, ternyata memang sengaja ditumpuk di situ gitu. Loh memang tak tumpuk di situ. Loh itu kan ruang tamu pak. Itu kayu bakar dimasak bojoku mas. Sebab bojoku ini masak nggak kayak kompor. Pakai kayu itu. Lagi kayu ini terus masak bagi opo saya kejarin. Nah terus kenapa kok jangan taruh di situ kok nggak di luar? Nah kalau di luar itu udan, ya bener ya. Akhirnya saya mikir, kising gendeng so. Ya nggak bener nih gitu loh. Tapi kita itu nggak layak di situ, muara. Terus ditambah lagi itu yang namanya boneka tadi dibakar. Itu tak singit. Jadi boneka itu sudah kayak sampah kotor, lusuh, berdebu, nyelempet di antara batu bebatuan itu. Dibakar, ngamuk dan karu-karuan. Loh kenapa kok ngamuk? Subhanallah, ternyata dia punya anak satu. Setelah menikah tidak pulang sampai bertahun-tahun tidak mau pulang setelah bapaknya gila itu. Jadi yang dikirim cuma foto cucunya saja. Jadi kalau dia kangen cucunya ya boneka itu yang diambil dikeloni gitu. Akhirnya saya merasa ya Allah dusota kira-kira. Nah persoalannya apa? Ketika menilai sampah kita anggap itu sampah dan kita tidak salah menganggap itu sampah. Cuma dia menganggap apa? Ini sesuatu apa? Yang sangat berharga. Makanya begitu kita bakar marah dia. Ngerti arah pembicaraan saya? Kita melihat bid'ah itu apa? Ya? Pelakunya menganggap apa? Antum sampaikan sampah. Kira-kira gimana?
Kira-kira gimana? Berarti tugas kita apa? Tugas kita apa? Menuntun pola pikir sehingga nanti dia punya kemampuan, oh ini sampah. Itu tugas kita. Itu tugas sampean gitu loh. Lah, tugas seperti inilah yang dibutuhkan di seorang dai itu. Tugas seperti ini. Jelas ini? Nah, oleh karena itu santun sangat luar biasa. Jadi kan lihat, antum lihat ketika Nabi menuntun orang Arab Badui untuk memahami sebuah kesalahan di situ. Ketika dia kencing di dalam masjid. Orang Badui nggak ngerti itu masjid karena masjid dulu tidak sama dengan sekarang. Jelas ini? Sahabat mensikapi kesalahan orang Badui, Nabi mensikapi kesalahan orang Badui. Sikap sahabat dan sikap Nabi ketika mensikapi sebuah kesalahan sama apa tidak? Sahabat tegas, ini maksiat. Ya, kencing di masjid gak kurang ajar banyak. Masalahnya siapa pelakunya? Begitu dia orang Arab Badui, Nabi faham siapa orang Badui itu. Kultur karakter orang Arab Badui itu nggak punya etika dan nggak ngerti tata krama. Akhirnya disampaikan, dilarang apa nggak kencingnya oleh Nabi? Dilarang apa enggak? Disuruh ngapain? Teruskan sampai selesai. Subhanallah. Sahabat ngapain perbuatannya? Tarik bajunya keluar. Ini kalau mengikuti sahabat, kencingnya sampai di mana-mana. Pertimbangan antara mafsadat dengan maslahat harus menjadi akalnya seorang dai. Jelas ini? Pertimbangan antara maslahat dengan mafsadat harus menjadi akalnya seorang dai. Sehingga nanti ketika kita sampaikan itu tepat sasaran. Jelas ini kawan. Jadi punya pertimbangan. Punya pertimbangan dakwah itu. Nah, untuk mengerti pertimbangan ini, makanya saya bisa mengatakan wajib bagi para dai untuk memahami medan dakwah siapa yang didakwah ini. Wajib paham karakternya. Nah, kita mau mendakwahi mertua ini. Antum paham nggak karakter mertua antum? Kolot apa enggak? Moderat atau enggak? Menerima atau enggak? Itu nanti antum pahami dulu. Masuknya melalui mana ini? Makanya kemarin kita sampaikan, mertua satu orang dengan mertua orang lain itu tidak sama. Makanya saya bilang, ada teman-teman bilang, bojomu mbok apa kok esok nganut kayak ngono. Sementara istri saya kalau dinasihati apa? Ngeyel. Mbok apa no kan begitu. Ternyata apa? Bukan masalah dia apa-apa nonya, karakter orang itu tidak sama. Makanya ingin mengobati suatu penyakit, diagnosa dulu supaya obatnya itu tepat. Jelas ini ya. Coba antum kalau ditanya, ada teman kamu kok pucet kenapa? Mencret saya. Kira-kira saran antum kepada dia apa kira-kira? Antum diagnosa atau pengalaman antum yang antum berikan? Hah? Pengalaman atau antum diagnosa? Pengalaman. Karena pengalaman antum mencret kemarin ngeletuk sawu ngeletuk sawu, iya sawu kletuk nih jadi termus gitu. Nanti sepetnya itu bisa. Nah ternyata dia ngeletuk sawu tambah mencret. Sudah gimana? Tambah mencret. Loh, aku kemarin tuh ngeletuk sawu mambet gitu. Kenapa? Faktor mencretnya itu beda. Mencretnya sama tapi faktornya beda, maka membutuhkan obat yang berbeda. Antum gini kasih sawu, kasih diabet, ya orang mencret itu lihat faktornya dulu gitu loh. Kaget itu sok mencret. Bang ini ada ibu-ibu dengar suaminya mau nikah langsung mencret. Itu bisa gitu loh. Lah ini kisah kayak diabet tambah moncro. Nggak akan mampet.
Jadi didiagnosa dulu, dilihat dulu karakter orangnya. Makanya beliau mengatakan di dalam kitab Zadud Da'iyah Ilallah, antum beli kitab itu, sangat bagus sekali. Kutip kecil yang ditulis oleh Syekh Utsaimin tentang Zadud Da'iyah Ilallah, bekal utama seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum baca kitab itu sangat bagus sekali. Ya sangat bagus sekali. Nah, di situ beliau katakan wajib mengetahui orang yang didakwai karakternya kayak apa gitu. Sehingga di sini nanti kemudian al-hilm tampil di dalamnya. Al-hilm tampil di dalam. Sehingga apa? Yamna'u sahiba min wuqu'u fil ghadab. Nah, biasanya kalau kita dakwah gak direken, dakwah ditolak, rasanya piye, Mas? Nah, sampean iso bayang, sampean berapa lama sampean bersabar untuk dakwah? Baru 3 kali sudah ditinggalkan orang yang didakwai. Antum bisa bayangkan Nabi Nuh berapa lama? Antum sudah berapa lama dakwah ini? Hah? Wis gano apa jarine wong Jawa? Jauh. Terus kenapa ini? Karena kita nggak punya modalnya ini. Kita punya motivasi, kita punya semangat, kita punya gairah untuk merubah. Modal dainya nggak punya kita. Apa itu? Al-hilm. Itulah. Makanya kadang-kadang nasihati istri nggak kena cerai. Gitu. Kenapa? Sulit diatur Ustaz. Gitu. Sulit apa antum kurang sabar? Begitu juga ibu-ibu khulu. Kenapa? Suami saya kafir Ustaz. Loh, kaget. Kenapa kafir? Sholatnya belang-belang Ustaz. Masya Allah. Sudah 1 bulan ini gak mau dihubungi karena kafir. Berarti sampai ini gak ketonon kalau menjadi istrinya orang kafir. Ada seperti itu. Jangan kira gak ada di kalangan kita ini. Nah, kita butuh adanya sebuah langkah-langkah yang tepat. Al-hilm yamna'u sahibahu minal wuqu'u fil ghadab. Kemudian yang ketiga, wal ilm. Yang ketiga apa? Ada dulu ya. Nah, jadi silakan ada dulu.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Maaf, jadi ada 4 poin ya. Ada 4 poin. Jadi yang ketiga apa tadi? Al-ilmu yamna'u sahibul luqu'u fil jahl ya. Jadi ilmu yang ketiga yakni mencegah pemiliknya dari kejahilan. Ya. Melindungi pemiliknya dari apa? Kebodohan. Jadi jangan sampai kita menangani masalah tanpa ilmu. Menyampaikan risalah bukan tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Makanya kita dalam mencari ilmu tidak pernah berhenti. Untuk menyampaikan ilmu itu butuh ilmu. Gitu loh. Menyampaikan ilmu itu butuh ilmu. Ya, menyampaikan ilmu itu butuh ilmu. Maka ketika ilmu itu disampaikan tanpa ilmu, bisa jadi yang ada itu bukan menambah ilmu tetapi jadi fitnah. Karena metode yang salah, kaidah yang keliru. Ya, kaidah yang keliru dan metode yang tidak tepat. Maka ini hendaknya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, wan nubuwah. Wan nubuwah. An-nubuwah dalam kenabian itu berpusat kepada wal Quran. Ini korelasinya, hubungannya ke sana. Wal Quran wal Injil. Ini makna-makna kalau disimpulkan dari sisi bahasa. Ini hikmah. Makanya ketika Nabi disebutkan seperti surat Jum'ah, coba kita lihat surat Jum'ah ayat yang kedua, coba kita lihat surat 60 berapa itu? 62, nah. Surat 62 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan kalian, seorang yang ummi, yang membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Ya. Kata-kata hikmah di situ lebih spesifik diartikan as-sunnah. Dan kata-kata hikmah di situ adalah bermakna an-nubuwah. Apa itu? Kenabiannya beliau alaihi salatu wassalam. Nah, maka di dalam kalimat makna secara lughah dalam sisi bahasa, al-hikmah juga bisa bermakna an-nubuwah. Nah, an-nubuwah ini korelasinya wal Quran wal Injil, adalah kitab-kitab. Apa hubungannya dengan ini? Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ita liman bu'ita ilaihi min ibadati ghairillah wa min al-wuqu'u fil ma'asi wal atham wal Quran wal Injil wa jami'il kutubi samawiyyah anzalaha Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi para Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apa? Melindungi kaumnya. Melindungi
kaumnya min ibadati ghairillah, dari peribadatan kepada selain. Itu tugasnya Nabi. Gitu loh. Itu tugasnya Nabi, melindungi kaumnya dari beribadah kepada selain Allah. Kemudian wa minal wuqu'i minal ma'as fil ma'as, melindungi kaumnya dari perbuatan maksiat. Jangan sampai umatnya ini terjatuh kepada maksiat. Makanya di situ ada pengajaran, pengenalan, takrif, dikenalkan dulu. Nah, kita yang sering kebalik, antara takrif dengan tahkim itu yang didahulukan yang mana dulu? Orang itu dikenalkan dulu atau dihukumi dulu yang benar? Ya? Nah, dalam dakwah-dakwah kita yang sering mana dulu? Dikenalkan dulu atau dihukumi dulu? Nah, itu masalahnya. Orang belum kenal tentang kaidah, orang belum kenal apa itu sunnah, orang belum kenal itu ma'ruf, orang belum kenal itu mungkar. Kita sudah memberikan apa? Tahkim, hukuman. Ini salah mereka. Ini kesalahan-kesalahan yang perlu dibenahi. Insyaallah nanti kalau kita berangkatnya dari situ, ikhwah, dakwah itu tidak pernah berhenti, dan kita tidak akan pernah capek di dalam dakwah ini. Walaupun ditolak sekalipun, antum menikmati dakwah ini. Jelas ini? Kan untuk merubah itu bukan tugas kita. Tugas kita apa? Menyampaikan. Menyampaikan itu tugas. Makanya dakwah tidak pernah berhenti. Dakwah tidak pernah berhenti. Nah, kita ingat Nabi Yunus ketika marah. Makanya tadi al-hilm harus punya modal itu. Hilm masuk bagian daripada hikmah. Kalau dai itu purian, ngerti purian Anda? Gak diterima dede, ditinggal kaumnya, nyungsep kayak Nabi Yunus nanti antum. Jelas ini? Nah, itu terjadi di zaman kita ini. Makanya saya akan balik-balik ngudoi teman-teman para asatid. Ayo toh, sekali waktu ikut turun gunung, dakwah kepada orang-orang yang gak butuh ilmu, gitu. Dakwah kepada orang-orang yang gak butuh nasihat. Dakwah kepada orang-orang yang gak butuh agama. Coba antum merasakan nanti. Antum merasakan. Antum tahu ada seorang komunitas dari kalangan sunnah ini yang sangat keras sekali omongannya, yang mengkritik ustadz ini, ustadz itu sudah habis semuanya. Sekarang dia pulang kampung gabung dengan saya. Tak gila, saya bilang kepada beliau, antum gak keliru tak ingin gabung sama saya. Dari penilaian antum, ustadz ini salah karena memasuki semua masjid-masjid di dakwah. Antum anggap itu salah karena bermuamalah, beramah-tamah dengan mereka. Anggapan itu salah gitu. Maunya itu ya pokoknya dalil-dalil maksiat jangan didekati gitu loh. Nah, akhirnya apa? Sekarang pulang kampung sendirian dia menemui saya butuh nasihat antum. Nah, kok keliru antum ini? Saya butuh motivasi. Nah, motivasinya apa coba? Akhirnya sekarang saya coba sekarang keinginan antum di kampung apa? Saya ingin menyampaikan sunnah. Antum sudah tahu karakter tetangga kan? Tidak bisa mereka ini. Iya, tidak bisa. Terus ditinggal. Kalau mereka nggak mau ditinggal begitu. Kalau antum orang nggak mau ditinggal, terus sabar antum kapan? Bagaimana antum menerapkan fasbir kama sabara ulul azmi? Bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran. Bagaimana antum? Nah, makanya sifat hilm harus menjadi bagian karakternya para doa. Nah, oleh karena itulah sekarang kita ini merubah mindsetnya manusia yang menyembah berhala, kemudian dia memusuhi berhala. Itu bagaimana caranya? Yang mencintai maksiat kemudian dia membenci maksiat, itu bagaimana? Wal atam, melindungi umat ini dari kemaksiatan dan dari berbagai macam dosa. Ya, bagaimana ini?
Sehingga inilah fungsinya Al-Quran, fungsinya Injil, dan seluruh kitab-kitab samawiyah yang Allah turunkan kepada para rasul, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul, itu melindungi manusia, menjaga manusia minal wuqu'u fi syirk wa kulli munkar wa qabih, menjaga manusia dari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk kemungkaran dan segala bentuk keburukan dan kejelekan. Itu tugas kita sekarang. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kita membutuhkan pemahaman-pemahaman yang luas, membutuhkan pembekalan yang cukup sebelum kita terjun di dalam dakwah. Ya, baik, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang pengertian al-hikmah menurut istilah syariat. Ya, insyaallah nanti akan kita pelajari tentang hikmah menurut istilah syariat. Barangkali saya usul ini, mungkin maghribnya perlu dimajukan sedikit ini ya. Ini agak terlambat di sini. Apa memang mendistal gitu? Barangkali agak bisa dimajukan. Soalnya kalau kita lihat di masjid-masjid yang lain sudah selesai sholatnya, sudah selesai, kita baru mulai. Sementara kita tahu maghrib ini waktunya sangat sedikit. Ya barangkali nanti bisa agak sedikit dimajukan, atau mungkin memang disengaja untuk menunggu teman-teman yang kerja mungkin ya, untuk bisa mengikuti kajian. Wallahu alam. Jadi cuma itu usulan aja. Jika nanti ada pertimbangan yang lebih maslahat, maka diputuskan yang lebih maslahat insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.